Setelah proses digitasi titik bangunan, selanjutnya itu kita melakukan penambahan identitas BS2020 pada peta titik bangunan tersebut. Seperti yang kita tahu sebelumnya bahwa ketika melakukan digitasi di sini belum ada identitas BS2020-nya. Nah, tujuannya agar setiap titik bangunan itu dapat diidentifikasi dalam satu BS. Nah, proses pengerjaan ini membutuhkan beberapa instrumen sebagai berikut. Yang pertama itu membutuhkan QGIS, kemudian yang kedua membutuhkan peta titik bangunan dari hasil digitasi, yaitu pada proses sebelumnya. Kemudian yang ketiga itu peta digital BS2020 yang dapat diunduh dari Geospatial System. Untuk alat dan bahan, mari kita persiapkan terlebih dahulu. Untuk yang pertama, QGIS sudah kita install. Kemudian yang kedua, yaitu peta titik bangunannya sudah dihasilkan pada proses sebelumnya. Yang ketiga itu kita mendownload peta BS2020 dari GS. Nah, langsung saja kita buka aplikasi Geospatial System dengan cara mengakses dataspatial.bps.go.id/gs, kemudian kita login. Di sini kita login menggunakan SSO. Di sini wilayah kerja saya di Kota Cirebon sebagai contoh. Kemudian di sini klik peta digital, kemudian pilih periodenya yaitu periode 2021, kemudian pilih wilayahnya Kota Cirebon. Kemudian pilih levelnya, yaitu kita pilih level blok sensus. Selanjutnya kita pilih sumbernya production, kemudian base-nya yang SP 2020. Setelah itu ganti formatnya menjadi GeoJSON. Setelah itu klik cari, maka akan muncul list peta BS 2020. Setelah itu kita klik download, maka proses download akan dilakukan. Oke, selanjutnya setelah semuanya sudah lengkap, kita akan melanjutkan pada tahapan menampilkan peta digital BS dan titik bangunan pada QGIS. Pertama kita buka dulu QGIS-nya, setelah itu peta BS yang kita download tadi kita drag and drop ke dalam QGIS. Bisa seperti ini, atau kita melakukannya dengan cara mengklik layer data source manager, kemudian klik vektor, lalu pilih GeoJSON dari peta BS yang telah di-download. Klik open, lalu klik add, lalu close. Setelah itu kita atur terlebih dahulu simbologi dari peta BS ini dengan cara mengklik properties, kemudian simbologi. Di sini kita klik simple fill, fillnya kita ganti menjadi simple line saja. Terserah mau warna apa kita pilih di sini, tapi saya lebih prefer warna hitam. Kemudian kita klik apply, kemudian klik OK. Berikut adalah tampilan jika kita hanya menampilkan outline-nya saja. Selanjutnya kita berikan informasi pada label polygon. Seperti ini, kita klik pada menu properties, kemudian klik label. Selanjutnya kita pilih single label. Single labelnya di sini kita menggunakan ID BS, lalu kita klik apply, kemudian klik OK. Maka akan muncul banyak tampilan seperti ini. Setelah itu, kita akan menampilkan juga peta titik bangunan hasil digitasi. Pertama, kita bisa melakukan dengan cara drag and drop ke dalam QGIS-nya seperti ini. Maka akan muncul titik-titik bangunan yang telah didigitasi pada peta BS-nya. Selanjutnya itu kita akan melakukan join spatial. Nah, join spatial di sini kita ingin melakukan penggabungan antara peta digitasi dan peta BS. Namun yang kita ambil hanya ID BS dari peta BS tersebut. Nah, kita di sini dapat memanfaatkan join attribute by location yang dapat diakses melalui mengklik menu vektor di sini. Kemudian data management tools, lalu pilih join attribute by location. Di sini yang menjadi input layer adalah peta digitasi yang telah dilakukan, kemudian pada join layernya yaitu peta BS yang di-download dari Geospatial System tadi. Di sini pastikan geometric predictnya itu intersect ya, jadi intersect ini kecentang, kemudian field to add-nya kita pilih IDBS seperti ini.
Soalnya kita mau mengambil informasi IDBS-nya. Selanjutnya kita join tab-nya, kita pilih create separate feature for each located features. Kemudian kita klik run dan tunggu beberapa saat hingga proses join-nya selesai. Tanda bahwa proses join-nya telah selesai itu di sini akan muncul sebuah layer baru. Ini layer temporary. Jika kita lihat pada atribut datanya akan muncul satu field baru yaitu IDBS tersebut. Kita lihat bahwa satu titik nanti ini akan kelihatan dia masuk pada base mana, seperti itu. Ini adalah hasil dari proses join-nya dan nantinya akan diupload ke Geospatial System. Namun sebelum itu karena layernya masih temporary, kita harus ekspor terlebih dahulu dengan cara mengklik kanan pada layer, lalu kita klik export, kemudian save feature as, seperti ini. Format yang kita pilih, kita bisa pilih GeoJSON, lalu file name-nya kita pilih. Misalnya kita ingin menyimpan pada folder yang sama seperti ini di tempat digitasinya. Kemudian kita misalnya beri nama hasil join seperti ini. Lalu kita klik save, lalu klik OK. Setelah itu proses ekspor selesai. Pada tahapan berikutnya kita akan melakukan upload hasil digitasi titik bangunan yang telah di spatial join ini ke dalam Geospatial System. Setelah melakukan ekspor hasil join antara peta digitasi dan peta BS 2020, selanjutnya kita akan mengupload hasil join tersebut. Di sini sebagai contoh saya telah mengekspor hasil joinnya dalam bentuk GeoJSON. Kita akan mengupload ke Geospatial System. Nah, langkah pertama itu kita buka terlebih dahulu websitenya itu dataspatial.bps.id/gs. Nah, di halaman login ini kita pilih login yaitu SSO. Lalu isikan community, maka akan masuk ke halaman utama ini. Selanjutnya pada menunya kita pilih menu unggah. Di sini pada menu unggah, lalu pilih unggah landmark. Karena yang kita lakukan di sini adalah digitasi titik bangunan, maka yang kita upload adalah landmark bangunan seperti itu. Untuk melakukan upload, langkah pertama yang dilakukan yaitu kita harus melakukan open job. Jadi langkah pertama yang kita harus lakukan yaitu kita harus melakukan open job. Jadi open job itu dapat dilakukan dengan cara mengklik tombol warna hijau ini, kita melakukan open job sehingga kita dapat melakukan upload. Nah, setelah jobnya telah di open, kita dapat mengupload langsung pada website GS dengan cara mengklik tombol upload ini, kemudian isikan keterangan. Misalnya di sini saya isikan keterangan hasil digitasi titik bangunan kota Cirebon. Selanjutnya kita pilih filenya. Nah, di sini saya tadi meletakkannya di desktop digitasi spatial join. Nah, di sini sebenarnya ada filenya di sini tapi nggak kelihatan karena tipe filenya beda. Yang kita ingin upload kan GeoJSON, jadi kita harus ganti dulu pada sebelah kanan ini untuk melihat semua file yang ada. Nah, di sini kan ada hasil join.geojson. Kita pilih file tersebut lalu klik open. Setelah itu kita klik mulai unggah, tunggu beberapa saat hingga proses unggahnya selesai. Nah, di sini statusnya telah terupload. Jadi proses upload peta digitasi yang telah di join BS 2020 telah selesai. Sehingga kita hanya menunggu untuk pengecekan oleh sistem apakah peta yang diupload sudah sesuai dengan kebutuhan atau belum. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih.